Haleluya. Maha besar Allah Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu, buat pimpinan penyertaan sepanjang ibadah kami dari awal hingga pertengahan ini ya Tuhan. Kiranya setiap pujian dan penyembahan yang telah kami naikkan di hadapan-Mu, semuanya boleh mendapatkan perkenanan Tuhan. Dan tiba saatnya bagi kami Tuhan, sebentar kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Bapa Engkau mengurapi setiap kami, memberkati kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terlebih hamba-Mu yang akan sampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, sembunyikan di balik kuasa salib-Mu Tuhan. Berkatalah melalui lidah mulut hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dari awal pertengahan hingga sampai pada akhirnya pemberitaan firman Tuhan di kesempatan pada pagi hari ini kami serahkan ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Salam. Selamat pagi, puji nama Tuhan. Kalau di kesempatan pada pagi hari ini saya boleh kembali dipercaya untuk melayani firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, waktu berlalu begitu sangat cepat. Ya, tidak terasa kita hampir mencapai di penghujung tahun 2022 ini. Ya, mungkin ada doa dan harapan-harapan kita di tahun ini ada yang sudah tercapai, atau mungkin juga ada yang belum tercapai. Tetapi biarlah itu tidak membuat kita patah semangat, tetapi biarlah kita boleh bersama-sama tetap memiliki keyakinan, percaya kepada Tuhan, bahwa mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan masih berlangsung sampai hari ini. Nah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, renungan firman Tuhan di kesempatan pada pagi hari ini saya memberikan judul atau tema meraih harapan atau menggapai harapan. Sebelumnya saya ingin bersaksi kepada Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang telah khususnya saya alami beberapa bulan yang lalu, ya mungkin sudah ada hampir 7 bulan yang lalu, mata saya ini yang kiri ini kabur Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, saya pikir ya karena pada waktu itu cuaca juga mendung repet-repet begitu, saya pikir mata saya juga enggak apa-apa karena memang cuacanya lagi mendung seperti itu dan lain sebagainya. Saya tidak memikirkan itu. Nah tetapi akhirnya beberapa orang menyarankan supaya saya periksa mata. Nah saya merasa memang mata sebelah kiri saya ini awalnya tidak seberapa kelihatan. Nah setelah diperiksa ternyata saya ini kena diabetes dan kemudian kena katarak gitu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu itu saya down, mateng aku, saya bilang itu dalam hati, waduh. Dan hari-hari berikutnya saya merasa itu sangat berat. Ya, saya melakukan aktivitas sedikit saja itu cepat capek. Ya, cepat capek. Kemudian mata ini tambah enggak karu-karuan, terus kepala pusing. Ya, kepala pusing dan lain sebagainya. Itu berlangsung beberapa bulan lamanya. Ya mungkin karena sudah kawong, itu orang Jawa bilang, lama-lama itu saya enggak pusing. Ya memang penglihatan itu kabur. Ya. Tapi enggak seberapa pusing dibandingkan dengan awal-awal saya merasakan kena katarak itu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau orang yang sudah sakit, itu biasanya
apa yang dikatakan orang dituruti, supaya dia bisa sembuh. Ya, saya apa kata orang suruh makan ini tak makan, suruh minum ini tak minum. Ya, harapan saya bisa sembuh. Nah, ternyata memang Tuhan punya rencana yang lain mungkin. Saya tidak tahu apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan saya, tapi saya percaya bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan saya. Nah, setelah saya cekkan ternyata HbA1 saya itu 11,1 Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Itu tinggi sekali itu. Ya. Kemudian mau tidak mau saya harus diet, ya, artinya mengurangi makan sembarang kalir sudah. Nah, jadi kalau Bapak Ibu melihat Pak Mar kok sekarang agak sedikit langsing, itu karena ya mau tidak mau saya harus menjaga pola makan. Nah, puji Tuhan dari 11,1 kemarin saya labkan lagi sudah 7,9 HbA1c-nya. Nah, saya mohon dukungan doa dari jemaat Tuhan supaya ini bisa turun terus. Harapan saya kalau sudah 7 itu saya bisa operasi. Dokter bilang, dokter Sally Bu bilang itu 8 enggak apa-apa Pak Mar, 8 enggak apa-apa. Tapi kalau saya operasi sekarang, ya kemarin itu sudah sudah diwaring sama Bapak Gembala saya. Sudah Pak Mar jadwal saja operasi. Kalau Pak Mar ke Pusdik sekarang bisa dioperasi. Aku mbaten Pak, mateng aku. Hari Minggu saya ada tugas pelayanan. Kalau sekarang saya masuk rumah sakit, membatalkan secara mendadak. Terus saya bilang sama Bapak Gembala, gini aja Pak, kan sebentar lagi kan Natal. Pemulihan itu kan 2 bulan Pak mestinya. Kalau selama 2 bulan ini saya juga tidak bisa ngapa-ngapain. Apalagi kalau bulan Desember ini kita ada ibadah Natal, perayaan Natal dan lain sebagainya. Padahal saya juga sudah ada jadwal untuk tugas pelayanan. Jadi saya bilang sudah Pak, tahun depan aja. Ya dengan harapan bantuan doa dari jemaat Tuhan. Yang penting tuh HbA1c saya itu bisa bisa turun dan saya akan berusaha menjaga pola makan saya dengan baik. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah kebaikan Tuhan yang saya alami sekalipun kondisinya itu kurang mendukung ya, baik dalam aktivitas maupun dalam pelayanan. Tapi kalau sampai hari ini kita semua boleh ada, itu juga karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya tadi katakan bahwa ada harapan-harapan, ada doa-doa yang sampai hari ini mungkin Tuhan belum jawab. Ya. Mungkin kita belum melihat sebuah kenyataannya. Tetapi biarlah mari kita mau berusaha dan tetap percaya kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, dan kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk tahun depan mungkin, apa yang kita doakan, apa yang kita harapkan, itu boleh menjadi sebuah kenyataan. Amin. Haleluya. Mari kita akan membaca dalam Filipi pasal yang ketiga. Firman Tuhan yang tidak asing bagi kita. Filipi 3 ayat 13 dan ayat yang ke-14. Filipi 3 ayat 13 dan 14 firman Tuhan katakan demikian. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dan dari Allah dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selama Tuhan masih memberikan nafas hidup kepada kita, kita masih memiliki kesempatan untuk meraih apa yang kita harapkan, apa yang kita doakan.
Dikatakan di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-8 di ayat yang ke-22. Kejadian 8 ayat yang ke-22 firman Tuhan katakan demikian. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Jadi selama bumi ini masih ada, selama kesempatan ini masih ada, apa yang menjadi doa dan harapan kita, suatu saat kita pasti akan meraihnya, akan menggapainya. Nah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, namun untuk meraih apa yang menjadi doa dan harapan kita, ada bagian-bagian yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan dengan segala kesungguhan hati kita. Nah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk meraih apa yang menjadi doa dan harapan kita supaya menjadi sebuah kenyataan, yang pertama adalah kita harus berani dan rela melupakan masa lalu kita. Untuk meraih doa dan harapan kita, yang pertama kita harus berani dan rela untuk melupakan segala macam masa lalu kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di masa yang lalu mungkin ada kegagalan, oke. Tetapi di masa yang lalu kita juga meraih keberhasilan dan keberuntungan. Amin. Di masa lalu mungkin kita mengalami hal-hal yang buruk, tetapi di masa lalu juga kita mengalami kebaikan Tuhan. Kalau dihitung-hitung, apa yang kita alami mungkin nampaknya itu buruk, tetapi kalau kita menghitung kebaikan Tuhan, itu masih banyak kebaikan Tuhan yang kita alami. Nah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi mari kita mau berani dan rela melupakan masa lalu dengan segala macam pernik-perniknya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita boleh melupakan masa lalu, apa yang harus kita ingat di masa lalu? Kita tidak mungkin dong melupakan semuanya. Tentunya kita masih ada yang perlu diingat. Nah, apa yang kita ingat di masa-masa yang lalu? Kita akan membaca dalam Mazmur 103 di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Inilah yang harus kita ingat di masa-masa yang lalu. Oke, kita boleh melupakan semua kegagalan kita. Kita boleh melupakan segala keberhasilan kita. Kita boleh melupakan segala apa yang kita mungkin alami itu tidak enak. Tetapi ada satu hal yang harus kita ingat senantiasa. Mazmur 103 ayat yang pertama, firman Tuhan katakan demikian. Dari Daud pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Nah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus senantiasa mengingat akan kebaikan Tuhan. Kalau kita bisa mengingat semua kebaikan Tuhan yang pernah kita alami, maka di masa-masa yang akan datang, untuk meraih doa dan harapan kita, kita tetap menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang cakap, orang-orang yang mampu untuk menerobos segala macam rintangan dan tantangan dalam kehidupan kita. Karena kita apa? Karena kita senantiasa mengingat akan kebaikan Tuhan. Itulah yang harus kita ingat.
tentang kebaikan Tuhan. Sehingga selama masih ada kesempatan bagi kita, doa dan harapan kita akan menjadi sebuah kenyataan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk meraih yang menjadi doa dan harapan kita supaya menjadi sebuah kenyataan, yang kedua adalah mengarahkan pandangan kita ke depan, mengarahkan pandangan kita hanya tertuju kepada Tuhan Yesus saja. Kalau kembali kita membaca dalam Filipi pasal yang ketiga, di ayat yang ke-13. Filipi 3 ayat 13 firman Tuhan katakan demikian. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus mengarahkan pandangan mata kita hanya tertuju kepada Tuhan. Kita boleh melupakan semua pernik-pernik kehidupan kita. Kita hanya mengingat akan kebaikan dan kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan yang telah dinyatakan di dalam kehidupan kita. Tetapi tidak sampai di situ. Kita harus mengarahkan pandangan kita ke depan yang tertuju kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah kisah dalam Alkitab diceritakan bahwa ketika jam 3 dini hari, sementara para murid-murid itu kecapean, ya, mendayung karena angin sakal, tiba-tiba Yesus lewat. Ya. Mereka ketakutan, ya. Sebab mereka berpikir mana ada orang yang bisa berjalan di atas air. Mereka ketakutan, itu hantu, padahal itu Tuhan. Ya. Mereka ketakutan, tetapi Yesus berkata, ini aku. Nah, Simon Petrus, kalau itu engkau Tuhan, suruhlah aku berjalan untuk menjumpai engkau. Nah, mari datanglah. Maka Petrus mulai turun dari kapalnya, perahunya, dia mulai berjalan di atas air. Ini bukan sulapan, saudara, ya, bukan sulapan, tapi ini sebuah kisah yang yang mungkin tidak masuk akal. Tetapi ini pernah dialami oleh Simon Petrus. Nah, selama mata Petrus mengarahkan pandangannya hanya tertuju kepada Yesus, dia tetap bisa berjalan di atas air. Tetapi ketika dirasanya ada angin, sepoi-sepoi basah begitu, dia mulai menoleh kanan kiri. Nah, ketika dia sudah tidak fokus pandangannya kepada Tuhan, maka dia mulai tenggelam. Ya. Dia mulai tenggelam. Beruntunglah Simon Petrus berkata, Tuhan, tolonglah aku. Nah, Tuhan mengangkat tangan Petrus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, situasi dan kondisi yang terjadi saat ini, mungkin itu bisa menggetarkan hati kita. Ya. Berita-berita yang kita dengar, ya, rasanya itu semua itu kok enggak baik. Tahun depan begini, tahun depan begini, dan lain sebagainya. Yang paling ngeri itu tahun depan ada banyak bencana. Waduh, kalau mendengar berita-berita seperti itu, ya, kadang-kadang mengarahkan pandangan iman kita hanya tertuju kepada Tuhan, itu sangat sulit. Terlintas dalam benak kita senantiasa, engkau gegek itu, engkau gegek. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang hamba Tuhan, saya mendengar sendiri itu dua orang. Yang pertama itu namanya Bapak Daniel, yang sekarang mungkin pelayanan di Irian Jaya. Yang kedua itu Pak Niko Noto Raharjo. Ya. Gerakan apa itu namanya? Pokoknya gerakan kebangunan rohani itu akan dimulai dari Jawa Timur. Itu beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu. Nah, Pak Daniel ini berkata, nanti di Sidoarjo itu akan ada danau baru. Ya. Ada danau baru. Saya pikir di mana ada danau baru? Nah, itu lama sekali. Saya masih di Surabaya, saya masih ingat.
masih bergabung di gereja Mawar Saron, Jalan Cempaka itu. Nah, seringkali Pak Daniel akan berkhotbah di situ. Nah, pada waktu Natal, Pak Niko itu waktu di Sidoarjo itu sampaikan bahwa nanti ada gerakan kebangunan rohani dimulai dari Jawa Timur, dimulai dari Sidoarjo. Nah, saya pikir-pikir, masa iya begitu, saudara? Nah, tetapi ternyata itu menjadi sebuah kenyataan. Ya. Siapa sangka kalau di Porong itu sekarang ada danau lumpur. Ya, sampai berapa kecamatan itu terdampak. Siapa sangka? Ya, padahal itu sudah puluhan tahun yang lalu itu. Nah, Pak Niko sampaikan nanti gerakan kebangunan rohani akan dimulai dari kota Sidoarjo juga. Dan ternyata setelah lumpur lapindo meledos, gitu, nah terjadi gerakan doa di Porong. Ya, diadakan pertama kali itu di Pusdik. Ya, Pak Sugiono itu sebagai ketuanya. Nah, itu mengundang beberapa hamba Tuhan dari berbagai negara. Ya, bukan hanya Indonesia yang dari berbagai daerah datang. Ya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kadang-kadang sesuatu yang tidak masuk akal, apa yang menjadi impian kita, apa yang menjadi doa dan harapan kita, tetapi ketika kita tetap percaya kepada Tuhan, suatu saat pasti itu akan menjadi sebuah kenyataan. Kita harus mengarahkan pandangan iman kita hanya tertuju kepada Tuhan. Situasi dan kondisi yang buruk sekalipun boleh terjadi. Ya. Kita boleh mendengar berita-berita yang tidak mengenakan hati kita, yang kadang membuat pikiran kita ingin mencari jalan keluar sendiri. Tetapi mari kita tetap mengarahkan pandangan kita hanya tertuju kepada Tuhan saja. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk meraih apa yang menjadi doa dan harapan kita supaya menjadi sebuah kenyataan, yang ketiga adalah bertindak dengan iman kepada Tuhan Yesus. Kita harus bertindak dengan iman. Kita tidak hanya mengingat akan kebaikan Tuhan, kita tidak sekedar memandang ke depan saja. Kalau hanya itu saja, tanpa tindakan iman kita, hal itu tidak akan menjadi sebuah kenyataan. Jadi apa yang menjadi doa dan harapan kita, kita tidak hanya mengingat kebaikan Tuhan, kita tidak hanya memandang ke depan, tetapi mari kita bertindak dengan iman hanya kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Filipi pasal yang ketiga di ayat yang ke-14 firman Tuhan katakan demikian. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Berlari-lari kepada tujuan untuk meraih apa yang kita doakan dan apa yang menjadi harapan di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, untuk meraih doa dan harapan kita menjadi sebuah kenyataan, orang Jawa bilang itu tidak boleh hanya kita dengan duduk ongkang-ongkang kagum. Hanya duduk saja. Kan ketika kita duduk kan kita bisa mengingat kebaikan Tuhan. Ketika kita duduk kan kita bisa mengarahkan pandangan kita hanya tertuju kepada Tuhan. Ya, iman kita hanya tertuju kepada Tuhan. Tetapi kalau kita hanya duduk sambil ongkang-ongkang kangkung saja, apa yang menjadi doa dan harapan kita pasti tidak akan tercapai. Dan itu perlu tindakan. Suatu ketika ada seorang seorang perempuan sajalah, karena pada waktu itu saya juga tidak tahu dia sudah berumah tangga atau masih perawan, saya tidak tahu. Ada seorang perempuan dikatakan dalam Alkitab, dia mengalami sakit pendarahan selama 12 tahun lamanya. Segala hartanya sudah dihabiskan untuk mendapatkan kesembuhan. Tetapi keadaannya tidak semakin membaik, tetapi justru keadaannya semakin memburuk. Dia mendengar berita tentang Yesus. Dia dengar. Ya.
Di mana Tuhan Yesus seringkali mengadakan mujizat-mujizat. Dia ingat Yesus itu mengadakan mujizat. Nah, suatu ketika dia mendengar bahwa Yesus mau lewat di daerahnya. Nah, dia dalam keadaan yang sangat-sangat lemah. Ada orang yang bercerita, orang yang sakit pendarahan. Orang Jawa bilangan tuh sakit datang bulan. Ya, begitu. Nah, saya tidak pernah mengalami karena saya laki-laki, yang mungkin yang pernah mengalami yang perempuan saja. Nah, itu bukan 1-2 hari, bukan 1-2 bulan, ya, tetapi 12 tahun lamanya. Tentu keadaannya itu sudah sangat memburuk. Ya. Nah, ketika dia mendengar Yesus mau lewat di daerahnya, dia kumpulkan segenap kekuatannya. Dia kumpulkan segenap tenaganya untuk bisa berjumpa dengan Yesus. Tujuannya hanya satu, dia mendapatkan kesembuhan. Karena Yesus sanggup mengadakan mujizat, mendatangkan kesembuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi karena kondisinya yang begitu lemah, tidak memungkinkan dia untuk berjumpa secara langsung dengan Yesus. Karena kita tahu melalui kebenaran firman Tuhan, dimanapun Yesus berada, orang banyak berbondong-bondong, orang banyak berdesak-desakan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi karena ada sebuah tekad yang kuat untuk supaya dia mendapatkan sebuah kesembuhan, dia berupaya sedemikian rupa. Dia berkata dalam hatinya, asal ku jamah jubahnya saja, aku pasti sembuh. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menjamah jubah Yesus itu bukan perkara yang mudah. Kenapa? Karena pada waktu itu yang berbondong-bondong mengikuti Yesus itu semua pakai jubah, tidak ada yang pakai celana, tidak ada yang pakai rok, jadi semua pakai jubah. Lah ini yang saya heran, kok dia bisa menjamah jubahnya Yesus? Padahal semua kan pakai jubah. Kok gak keliru begitu? Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi untuk menjamah jubah Yesus pun itu mengalami kesulitan. Ya. Tetapi dia berkata dalam hatinya, asal ku jamah jumbai jubah Yesus, aku pasti sembuh. Jadi dia tidak sempat memegang jubahnya Yesus. Dia hanya sempat memegang jubah Yesus. Artinya itu apa? Jubah itu jubah yang ngelewer, yang pucuk gitu loh saudara. Jadi hanya itu. Nah, kadang-kadang saya itu juga berpikir, kok gak keliru itu? Pernah enggak Bapak Ibu memikirkan itu? Ya, kok gak keliru dia pegangnya itu loh? Itu saya datang gubon saya tuh. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi firman Tuhan katakan tidak keliru. Yang dia jamah itu cuma jubah itu tidak keliru. Makanya dia mendapatkan sebuah kesembuhan. Dan orang yang punya jubah, dia merasa ada sebuah tenaga yang keluar dari dalam dirinya. Nah, dia bertanya kepada para murid-muridnya, kepada orang-orang, siapa yang menjamah jubahku? Mereka kan berkata, mana kami tahu Tuhan? Banyak orang berdesak-desakan. Jadi siapa yang menjamah jubah Yesus? Tidak ada yang tahu. Tetapi Yesus berkata, ada satu tenaga yang keluar dari dalam diriku. Nah, ternyata yang heran itu kok seperti artis mau lewat gitu. Tahu orang-orang itu menyibak begitu. Karena mereka merasa tidak ada yang menjamah jubahnya. Jadi mereka kan saling menjauh. Jangan-jangan nanti ada yang dituduh begitu toh. Mereka menjauh, dan ketika menjauh dari diri Yesus, ternyata perempuan itu masih di situ. Dia mengaku, sayalah Tuhan yang menjamah jubah Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, doa dan harapan kita masih ada peluang, masih ada kesempatan. Ketika kita senantiasa mengingat kebaikan Tuhan, mengarahkan pandangan iman kita kepada Tuhan, tidak sampai di situ. Mari kita bertindak di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, supaya
Kenapa saya katakan kita harus beriman kepada Tuhan Yesus Kristus? Jangan sampai iman nanti kita keliru. Ya. Menghadapi situasi dan kondisi yang terjadi sekarang ini, apalagi menjelang awal tahun, ya, biasanya banyak orang yang nawar, wes, ayo kita pergi ke sana saja. Di sana ada orang pinter, ya. Ya. Ayo kita pergi ke sana saja. Di sana ada orang yang bisa meramalkan hidup kita. Ya, nanti kalau hidup kita diramal kurang baik kan bisa diperbaiki. Suatu ketika saya ini jalan-jalan di Taman Apkapsi, di situ kan ada patung Joko Dolok. Ya, Bapak Ibu ada yang pernah ke Taman Apkapsi Surabaya? Apsari, oh ya Apsari. Kalau Apkapsi kan porong ya. Ya, di situ ada patung Joko Dolok. Saya masih ingat. Ada 2 orang yang bawa kayu, modelnya kayak apa itu namanya, kayak pokis itu. Dua kotok gini dilempar gitu. Nah, itu enggak tahu saya hanya lihat saja. Terus yang melempar tuh telah melihat dia gini. Rasanya mungkin gak cocok begitu. Diambil lagi, diotok-otok lagi gitu. Ya namanya kayak kan dengar tok-tok dilempar lagi. Yang kedua, yang melempar ini masih gini. Mungkin gak cocok itu. 3 kali diambil, diotok-otok, dilempar lagi begitu. Gitu. Nah, wes lain kali saja kalau gitu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tetap beriman hanya tertuju kepada Tuhan. Apa yang menjadi doa dan harapan kita, itu akan menjadi sebuah kenyataan. Kalau kita senantiasa yang pertama mengingat akan kebaikan Tuhan. Yang kedua, mari kita mengarahkan pandangan iman kita hanya kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kita mau bertindak dengan iman hanya tertuju kepada Tuhan. Itu yang menjadi bagian kita. Apa yang menjadi bagian Tuhan, Dia akan melakukan tepat pada waktunya. Dia tidak pernah terlambat, Dia tidak pernah terlalu cepat, tetapi Dia punya waktu dan masa yang tepat. Tuhan punya rencana yang indah dalam setiap kehidupan kita. Situasi dan kondisi dunia boleh tidak memungkinkan, tetapi bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan, tetap ada kemungkinan. Dunia boleh mengatakan mustahil, tetapi kita yang percaya kepada Tuhan, tidak ada yang tidak mustahil. Semuanya bisa terjadi. Oleh karena kita senantiasa berharap kepada Tuhan. Kiranya renungan firman Tuhan di kesempatan pada pagi hari ini menguatkan kita, mendorong kita untuk kita senantiasa jangan melupakan kebaikan Tuhan. Kita ingat akan kebaikan Tuhan. Arahkan pandangan kita hanya tertuju kepada Tuhan. Dan mari kita bertindak dengan iman hanya tertuju kepada Tuhan.